Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 7. Keluaran 24 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Pegang janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kata perjanjian merupakan suatu kesepakatan dua pihak yang sudah ditentukan. Perjanjian itu haruslah saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bila ada yang melanggar perjanjian, akan ada sanksinya. Sebagai orang percaya, kita ini adalah anak-anak perjanjian Tuhan atau umat yang hidup di dalam perjanjiannya. Bahkan perjanjiannya diteguhkan dengan darah Kristus. Namun masih banyak orang Kristen yang dengan sengaja meremehkan dan mengabaikan perjanjian ini, sehingga mereka tetap saja menjalani hidup dengan sia-sia di hadapan Tuhan, yaitu melakukan pelanggaran, sementara di awal sudah kita katakan bahwa perjanjian itu adalah menguntungkan kedua belah pihak. Seperti kehidupan bangsa Israel, mereka berkali-kali diingatkan tentang firman Tuhan, tapi mereka tetap saja hidup dalam ketidaktaatan. Ketika Musa diutus Tuhan untuk mengingatkan tentang perjanjiannya ini, bangsa Israel menjawab dengan serempak, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Yaitu yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 7. Sebagai respon, bangsa Israel berjanji dan melakukan segala firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tetapi mereka juga harus membuktikannya lewat aksi nyata. Perjanjian itu tidaklah main-main. Allah dan umatnya mengadakan perjanjian yang dimeteraikan. Dengan demikian, bangsa Israel mengikatkan diri mereka pada firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali betapa Ia sangat mengasihi kita, sehingga nyawanya pun rela Dia korbankan. Dan olehnya kita diselamatkan dan menikmati berkat-berkat surgawi. Sekarang tinggal bagaimana respons kita menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Setelah menerima keselamatan itu, apakah kita bertekad untuk melakukan firman-Nya setiap hari? Waktu adalah alat uji dari semua komitmen kita. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar diberi kemampuan untuk bisa taat kepadanya. Karena itu kita harus hidup di dalam ketaatan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga apa yang dijanjikannya digenapi dalam hidup kita. Pegang janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Itulah yang dikehendakinya dari semua orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk merasakan kasih dan berkat Tuhan
melalui nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, karena Engkau juga sudah menyertai kami ketika kami beristirahat dan melewati satu malam. Ajari kami untuk kami selalu merenungkan betapa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami, dan setiap waktu Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di hari ini bagi kami, di mana kami diingatkan kembali untuk dapat mengingat bagaimana janji Tuhan bagi kami, yang memberikan keselamatan yang kekal bagi kami melalui Kristus Yesus. Kiranya kami dapat hidup taat di hadapan-Mu, sehingga kami dapat menerima janji keselamatan itu, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja, baik sebagai pedagang, sopir, bahkan sebagai buruh kasar sekalipun, maupun yang sedang berusaha membuka usaha baru bagi kelangsungan hidup mereka, ataupun yang memiliki profesi lain. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka dapat merasakan betapa campur tangan Tuhan sangat besar di dalam segenap pekerjaan mereka. Beri semangat dan kesehatan kepada mereka, Tuhan, di dalam menjalankan pekerjaan mereka, sehingga tidak menjadi kendala di dalam mereka bekerja. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kekurangan sandang dan pangan. Tuhan, kuatkanlah mereka. Kami tahu tidak mudah mereka lewati keadaan ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kuatkan iman mereka ya Tuhan, dan berikan kesabaran, sehingga mereka dapat menjalani dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Untuk hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, dan firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.